Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua? Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar kembali ya terkait dengan pengolahan makanan khas daerah termodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah terkait dengan evaluasi kegiatan usaha. Ya, evaluasi kegiatan usaha ini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di mana 3.3 KD-nya adalah mengevaluasi kegiatan usaha. Kemudian 4.3 adalah menyusun rencana pengembangan usaha. Nah, di sini saya tampilkan di layar video ini begitu ya. Ya, kalian insya Allah semua kenal ya dengan siapa itu Abdurrahman bin Auf ya, yang dikenal dengan manusia bertangan emas yang merupakan sahabat paling kaya dan dermawan begitu ya. Ini contoh salah satu sahabat yang termasuk paling kaya. Kemudian yang kita kenal di gambar ini di sebelah kiri ada Sandiaga Uno begitu ya. Insya Allah semuanya kenal. Ya, yang mana beliau juga termasuk orang yang terkaya, orang yang kaya di Indonesia begitu. Ya, yang jelas itu semua merupakan buah dari hasil usaha yang dilakukan oleh beliau-beliau ini begitu ya. Sehingga apa yang menjadi usaha-usaha beliau itu menjadi sesuatu hal yang berhasil begitu. Nah, di sini terkait dengan ini semua bahwa memulai usaha ini bukan merupakan perkara yang mudah ya. Tetapi mempertahankan dan mengembangkan usaha itu jauh lebih berat lagi. Tetapi bukan berarti sulit untuk dilakukan. Nah, ini semua sebelum mengembangkan usaha, maka kita harus mengevaluasi usaha terlebih dahulu dari usaha yang kita jalankan. Sehingga dapat memilih cara yang tepat untuk mengembangkan usaha. Begitu ya. Nah, apa itu evaluasi usaha? Evaluasi usaha itu merupakan suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis ya. Dengan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana, dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Begitu. Kemudian, prinsip dasar utama dari evaluasi usaha itu apa? Prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Ya, suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain, dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Ya, selanjutnya adalah kegunaan evaluasi kelayakan usaha itu apa? Ada dua kegunaannya. Yang pertama adalah memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana, kemudian memperkecil resiko kegagalan investasi, dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Kemudian, komponen-komponen dari evaluasi hasil usaha ada 3, yaitu tujuan evaluasi kelayakan usaha, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha, serta monitoring dan evaluasi usaha. Ya, di mana tujuan evaluasi kelayakan usaha di sini ada 3 poin, yaitu mengetahui tingkat keberhasilan ya dari usaha yang dilaksanakan, kemudian meminimalisir kegagalan dalam investasi, dan dapat memberikan peluang berhasil untuk usaha berikutnya. Sedangkan tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha di sini ada pemasarannya, teknisnya, keuangannya, legal, dan lingkungan. Ini merupakan komponen dari evaluasi hasil usaha. Kemudian, kapan kita melakukan evaluasi usaha? Ya, ada 2
waktu yang pertama dilakukan secara rutin atau berkala, ya, baik itu skala harian, berapa pendapatan dan pengeluaran itu harus senantiasa kita evaluasi. Terus bisa juga evaluasi itu dilakukan bulanan, 3 bulan sekali, 1 semester sekali, atau bahkan tahunan begitu. Kemudian yang kedua adalah secara insidental. Ya, insidental itu setiap waktu tiba-tiba begitu ya. Ya, yang mana apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha, maka ini perlu dilakukan evaluasi. Kemudian hal-hal yang perlu dievaluasi ada 4, yaitu evaluasi cash flow bisnis di sini adalah terkait dengan perputaran keuangan kita, bisnis keuangan kita. Ya, uang yang masuk dan uang yang keluar itu harus senantiasa kita evaluasi. Kemudian mengevaluasi kinerja, yang harapannya kinerjanya setiap waktu itu bisa mengalami peningkatan, bukan mengalami kemunduran, pun dengan target bisnis kita tercapai atau tidak. Kemudian evaluasi kinerja ini juga diharapkan bisa meningkatkan skill ya kinerjanya kita. Dan yang ketiga adalah evaluasi pengembangan produk. Untuk evaluasi pengembangan produk di sini harapannya produk yang kita miliki itu senantiasa berkembang. Dan untuk itu maka perlu dilakukan evaluasi setiap waktu. Begitu ya. Yang keempat adalah evaluasi masalah yang kalian tidak sadari, yang sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita evaluasi. Ya, di sini permasalahan usaha dalam pengolahan makanan khas daerah termodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewan itu cukup banyak. Di sini disebutkan ada 10 permasalahan, ya. Mulai dari minimnya modal usaha, ya. Karena modal usaha itu biasanya membutuhkan biaya yang besar, sedangkan kita terkait dengan modal itu biasanya sangat minim. Ya. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Mendistribusikan barang itu cukup sulit begitu ya. Terus belum memaksimalkan pemasaran online. Jadi hanya dipasarkan secara offline saja. Kemudian tidak adanya nama merek. Ya, yang penting ada produk, kemudian kita jual. Kita belum punya merek. Ini juga merupakan suatu permasalahan dalam usaha. Kemudian tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Ya, masih menggunakan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor, dan tidak memiliki izin usaha resmi. Ini adalah 10 permasalahan usaha yang mana dari permasalahan-permasalahan ini perlu kita carikan solusi. Oke, kita coba menganalisis satu persatu ya. Ya, ketika kita usaha kita memiliki modal yang sangat minim, maka solusi yang harusnya kita berikan itu adalah dengan memanfaatkan lembaga pendanaan. Ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang biasanya memberikan bantuan dalam dana begitu ya. Atau bisa juga kita bisa mendapatkan modal usaha dari orang-orang yang berminat untuk membiayai suatu usaha skala kecil menengah gitu. Yang kedua, ketika kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis, yaitu dengan cara up to date, kita mengupdate ya, perbanyak membaca, perbanyak belajar, begitu ya, perbanyak belajar, yang mana ini merupakan cara untuk kita bisa membesarkan bisnis kita, ya. Dengan begitu maka kita bisa saling berbagi wawasan, pengetahuan, ya, pengalaman usaha lebih luas ketika kita banyak baca. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi. Maka yang perlu dilakukan adalah kita meningkatkan kreatif dan inovatif. Ya, kita lebih kreatif dan inovatif. Ya, jadi kita jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ya, kita juga bisa melakukan kegiatan ya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan, harapannya kita menjadi
pribadi yang lebih inovatif begitu ya. Ya. Yang berikutnya adalah ketika kesulitan mendistribusikan barang, maka kita bisa dengan cara aktif ya, ikut pameran-pameran ya. Ketika kita aktif ikut pameran-pameran, maka produk kita bisa cukup banyak terkenal begitu ya. Atau dengan cara kerjasama dengan outlet atau merchant, kita minta bantuan kerjasama di sini di mana toko-toko mereka ikut memasarkan produknya kita. Kemudian ketika pemasaran ini secara online belum maksimal, maka yang dilakukan adalah ya kita pilih saluran pemasaran online. Ya, kemudian fokus memasarkan. Ya, jadi kita fokus memasarkan dengan pemasaran online itu, jangan bercabang-cabang. Ya, ketika kita fokus pada misalkan satu saluran, ya Shopee misalkan ya di situ kita fokus ya pemasaran di situ, insya Allah usaha kita akan lebih maksimal. Ya, kemudian ketika kita tidak mempunyai nama merek, ya lakukan analisis SWOT. Kemarin kita sudah belajar analisis SWOT. Ya, kita cari keunggulan pada produk kita. Apa yang menjadi ciri khas dari produk kita, itu yang kita promosikan. Nah, itu yang menjadi merek pada usaha kita. Ya, harapannya kita bisa memberi merek pada usaha kita. Kemudian tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Ya, loyalitas pelanggan itu perlu kita lakukan. Ya, bagaimana caranya ketika kita tidak melakukan loyalitas pelanggan? Maka kita mulai dengan hal yang paling kecil, yaitu dengan memberikan promo. Ya, salah satunya dengan adanya diskon, kemudian adanya cashback, kemudian adanya giveaway begitu ya. Ya, setelah itu baru kita bisa ya dengan membuka member ya. Adanya kartu member begitu ya. Maka itu akan menarik para pelanggan untuk senantiasa berbelanja di dalam usaha kita. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah masih menggunakan pembukuan secara manual. Ya, sekarang kan zamannya model teknologi. Ya, harapannya kita memperbanyak belajar ya. Ya, yang mana ini sangat-sangat bermanfaat ya, sehingga nanti pembukuan itu tidak lagi dilakukan secara manual tapi dilakukan secara otomatis dengan melakukan software. Ya, biasanya kita bisa lakukan hanya bermodalkan HP begitu ya, tidak perlu menggunakan komputer ataupun laptop. Ya, sekarang dengan HP pun bisa dilakukan pembukuan secara otomatis. Kemudian tidak memiliki mentor ini juga merupakan permasalahan dalam kita berwirausaha. Ya, yang mana mentor itu juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis kita. Ya, tanpa memiliki mentor bisnis itu biasanya seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Maka kita perlu ya aktif belajar. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca buku ya, bisa melalui situs-situs berita begitu ya, atau dengan media sosial ya para ahli bisnis. Kemudian yang terakhir, ketika tidak memiliki izin usaha resmi, ini juga merupakan permasalahan usaha. Ya, yang harapannya usaha kita memiliki izin, memiliki izin secara resmi. Bagaimana caranya? Itu harus diurus ya, harus diurus. Kita cari informasi bagaimana cara mengurus perizinan usaha itu, ya, atau bisa dengan konsultasi dengan para ahli. Itu adalah solusi-solusi dari permasalahan usaha yang umum ya, yang umum dalam suatu entrepreneur begitu ya. Ya, itu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini begitu ya. Iya, beberapa cara untuk mengatasi permasalahan menjalankan bisnis. Ini pasti masih banyak lagi permasalahan dan tantangan yang akan kalian hadapi dalam menjalankan suatu bisnis ya. Karena permasalahan itu cukup kompleks, cukup banyak, bukan hanya 10 poin ini ya, tapi biasanya akan datang permasalahan-permasalahan baru bisa jadi begitu ya. Namun ketika kita fokus ya, pasti kendala-kendala tersebut akan ada solusinya. Ya, kita harus senantiasa terus berkarya, semangat dalam menjalankan usaha, kemudian selalu berinovasi
dan mau menerima kritikan atau saran dari orang lain. Ya, itu adalah tips kita menjadi entrepreneur atau pengusaha sukses ya. Jangan malu, ya, jangan sungkan ketika kita mendapatkan kritikan atau saran dari orang lain. Begitu ya. Ini terkait dengan evaluasi. Jadi setiap aktivitas apapun ya, harapannya senantiasa kita lakukan evaluasi-evaluasi. Pun dalam aktivitas harian kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur begitu ya, harapannya itu semua kita kita juga melakukan evaluasi harian kita begitu ya. Itu dalam rangka apa? Supaya hari esok lebih baik daripada hari ini begitu ya. Itu adalah kunci sukses hidup kita ya. Pun dalam berwirausaha, apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita jalankan dalam berwirausaha, itu senantiasa perlu kita lakukan evaluasi ya, dengan tujuan supaya menjadi lebih baik, supaya usaha kita lebih berkembang. Begitu ya. Syukron jazakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat serta memberikan keberkahan dalam aktivitas kita ya. Insya Allah sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.